Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sabilal Rosyad MSI dan teman-teman kelas B Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maula, NIM 41211058 sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Zaki Maula, NIM 41211058. Yang kedua, Muhammad Nafid Himamuna, NIM 41211060. Yang ketiga, Nur Fatihah, NIM 41211059, dan Nurena Amalia, NIM 41211066. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat pada waktu masuk duhur. Hukum mengerjakan sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib untuk pria yang sehat dan baligh. Dalil sholat Jumat ada 2 sumber, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, sholat Jumat disebutkan di dalam surat khusus yang dinamakan surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sumber yang kedua yaitu As-Sunnah. Ada banyak hadis nabawi yang menegaskan kewajiban sholat Jumat. Di antaranya adalah hadis berikut ini. Dari Thariq bin Shihab radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali tidak diwajibkan atas 4 orang. Perkenalkan, nama saya Nurina Amalia dengan NIM 41211066. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Muhammad Zaki Maulana. Hukum sholat Jumat. Hukum mengerjakan sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib untuk laki-laki yang sehat dan baligh. Syarat sholat Jumat. Syarat sah melakukan sholat Jumat. 1. Sholat Jumat diadakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. 2. Minimal jumlah jamaah yaitu 40 orang. 3. Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur dan setelah 2 khutbah dari khatib. Syarat wajib sholat Jumat. 1. Orang Islam. 2. Laki-laki. 3. Baligh atau dewasa. 4. Berakal sehat. Orang yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat yaitu budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sedang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah dengan NIM 41211059. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang ketentuan sholat Jumat. Yang menjadi ketentuan sholat Jumat yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta sholat Jumat ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga bila saat khutbah ada sebagian peserta yang keluar sehingga jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka batalah sholat Jumat tersebut. Karena didengarnya khutbah oleh minimal 40 orang adalah bagian dari rukun sholat Jumat. Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka sholat itu harus dirubah menjadi sholat zuhur dengan 4 rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat sah sholat Jumat. Kriteria ketentuan tersebut secara detailnya adalah sebagai berikut. 1. Ke-40 orang itu harus mukmin atau orang-orang yang tinggal di tempat tersebut atau ahli balad, bukan orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Karena musafir bagi mereka tidak wajib menjalankan sholat Jumat.
sehingga keberadaan musafir di dalam sholat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta sholat Jumat. 2. Ke-40 orang itu pun harus laki-laki semua, sedangkan kehadiran jamaah wanita meski dibenarkan namun tidak bisa dianggap mencukupi jumlah minimal. 3. Ke-40 orang itu harus orang yang merdeka. Jamaah yang budak tidak bisa dihitung untuk mencukupi jumlah minimal sholat Jumat. 4. Ke-40 orang itu harus mukallaf yang telah akil balik, sehingga kehadiran anak-anak yang belum balik di dalam sholat Jumat tidak berpengaruh kepada jumlah minimal yang disyaratkan. Kemudian pengertian sholat musafir. Sholat musafir adalah sholatnya para musafir. Musafir dalam hal ini adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun tujuan dari sholat musafir ini adalah sebagai sebuah rukhsah atau keringanan agar para musafir yang kesulitan menjalankan ibadah dapat dimudahkan. Sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafid Imamuna, NIM 4121060. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Nur Fatihah. Macam-macam sholat musafir. Keringanan sholat musafir sendiri ada dua bentuk, yakni sholat yang pertama adalah sholat jamak. Sholat jamak adalah keringanan melaksanakan sholat dengan cara digabung. Contohnya melaksanakan sholat maghrib bersamaan dengan sholat isya, atau melaksanakan sholat duhur bersamaan dengan pelaksanaan sholat asar. Adapun jamak yang tak diperbolehkan adalah pada sholat subuh. Demikian pula antara sholat asar dan sholat maghrib. Sholat jamak dibagi menjadi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim, jika sholat duhur dengan asar dikerjakan pada waktu duhur, atau maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib. Niat sholat jamak takdim maghrib dengan isya. Sholli fardhul maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i jamak takdimi lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat jamak takdim duhur dengan asar. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Syarat jamak takdim. Yang pertama dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dahulu, kemudian asar, dan maghrib dahulu, kemudian isya. Kedua, niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Yang ketiga, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau lain perbuatan. Jamak takhir. Jamak takhir zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar dan maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Niat jamak takhir. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Syarat sholat jamak takhir. Syarat jamak takhir yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Yang kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Yang kedua, sholat qashar. Sholat qashar adalah melaksanakan sholat duhur, asar, atau isya dengan 2 rakaat oleh seorang musafir. 36 para imam telah sepakat bahwa musafir boleh mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah qashar sholat itu merupakan rukhsah keringanan atau azimah ketepatan mutlak. Sholat qashar ialah meringkas jumlah rakaat sholat, maksudnya rakaat sholat yang 4 diringkas menjadi 2 rakaat, sedangkan yang 2 rakaat dan yang 3 rakaat tidak boleh diringkas. Niat sholat qashar. Sholli fardhu dhuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Kemudian syarat-syarat sahnya sholat qashar. Yang pertama, sholat yang diqashar adalah sholat fardu yang 4 rakaat yang dilaksanakan pada waktunya maupun yang faitah atau tertinggal dalam perjalanan jarak jauh. Yang kedua, jarak perjalanan yang ditempuh adalah 16 farsah atau 2 marhala. Yang ketiga, musafir tidaklah orang yang durhaka dengan perjalanannya atau bepergiannya. Yang keempat, safar atau perjalanannya untuk tujuan yang benar baik yang bersifat duniawi maupun agama. Yang kelima, tempat tujuan musafir meskipun hanya arahnya saja harus maklum jaraknya sejak berpergian. Yang keenam, tidak bermakmum kepada orang yang tidak diketahui status musafirnya atau kepada orang yang menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Yang ketujuh, berniat qashar bersamaan dengan takbiratul ihram. Sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah keringanan melaksanakan sholat dengan cara digabung dan meringkas rakaat sholat. Contohnya, sholat jamak qashar duhur dan asar dilaksanakan dalam satu waktu dan diringkas rakaatnya. Niat sholat jamak qashar takhir.
Sholli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an bil asri jama'at takdim qasran lillahi ta'ala. Niat sholat jamak qasran takdim. Sholli fardhul asri rakaataini majmu'an bid dhuhri jama'at takhir qasran lillahi ta'ala. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu di dalam fikih ibadah kita mempelajari berbagai macam sholat. Ada yang wajib maupun sunnah. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan mengkaji beberapa sholat tersebut, dari yang wajib maupun sunnah. Dari pembahasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat pada waktu masuk duhur. Hukum mengerjakan sholat Jumat adalah fardhu ain atau wajib untuk pria yang sehat dan balik. Kewajiban sholat Jumat adalah ibadah yang paling utama di samping ibadah yang lainnya. Sedangkan sholat musafir, sholatnya para musafir. Musafir dalam hal ini adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun tujuan dari sholat musafir ini adalah sebagai sebuah rukhsah atau keringanan agar para musafir yang kesulitan menjalankan ibadah dimudahkan. Dari kedua sholat wajib dan sunnah tersebut memiliki syarat-syarat sahnya yang harus dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.